Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong kirim permintaan khusus ke PSSI jelang berakhirnya masa kontrak di Timnas. Jelang Asian Games, Indra Syafri dapat dukungan dari pelatih Eropa. FIFA puji keindahan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dan tim rival anggap enteng Asian Games Hangzhou. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 pada November mendatang. Jelang ajang prestisius di level usia tersebut, berbagai persiapan pun sudah dilakukan. Sebagai informasi, pembagian grup Piala Dunia U17 jatinya sudah dilakukan pada hari Jumat semalam di Swiss. Hasil pengundian tersebut menempatkan timnas Indonesia berada di grup A bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Menanggapi hasil undian itu, Kapten Timnas Indonesia U17 Iqbal Kwijangge pun buka suara. Pemain berusia 17 tahun itu menanggapinya dengan santai. Dirinya mengaku lebih memilih fokus ke persiapan tim. Iqbal menegaskan ke para punggawa Garuda Asia untuk tidak terlalu memikirkan lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia U17. Di samping itu, skuad Garuda Asia sendiri dijadwalkan bertolak ke Jerman untuk menggelar pemusatan latihan selama 5 pekan. Dalam periode itu, Timnas U17 dijadwalkan akan melakukan pertandingan uji coba sekaligus simulasi turnamen jelang Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A Piala Dunia U17 2023 bersama dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Walaupun terhindar dari grup neraka, setidaknya Timnas Indonesia U17 tetap harus waspada terhadap para lawannya. Sebab Panama merupakan semifinalis CONCACAF U17, sementara Maroko merupakan runner-up CAF U17. Meski begitu, Ketum PSSI Erick Thohir mendesak para pemain Garuda Asia untuk bermain dengan senang dan harus memiliki nyali. Sebab ini akan menjadi Piala Dunia U17 perdana sepanjang sejarah. Mengingat seluruh kontesan Piala Dunia U17 dipastikan menjadi negara terkuat level usia saat ini. Erick Thohir sendiri juga menekankan pentingnya persiapan Timnas Indonesia U17, salah satunya dengan menggelar pemusatan latihan di Jerman. Di samping itu, pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti sendiri mengungkapkan, dirinya optimis tim asuhannya bisa lolos dari fase grup walaupun itu sulit. Dirinya juga menambahkan akan menambah pemain diaspora lagi ketika menjalani pemusatan latihan di Jerman nanti. Kabar baik menghampiri Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 usai ditunjuk FIFA untuk menjadi pengganti negara Peru. Dengan begitu, Presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino pun memuji Indonesia selaku tuan rumah Piala Dunia U17. Ia mengapresiasi inisiatif Indonesia untuk maju sebagai tuan rumah pengganti. Pujian tersebut ia lontarkan ketika drawing Piala Dunia U17 berlangsung. Lebih dari itu, Infantino memuji keberanian Indonesia untuk maju menggantikan Peru yang mundur sebagai tuan rumah. Ia berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo dan Ketum PSSI Erick Thohir atas kesediaannya menggelar Piala Dunia U17. Infantino sendiri menambahkan jika ajang ini merupakan event yang bersejarah, sebab gelaran Piala Dunia U17 ini baru pertama kali di Asia Tenggara, apalagi diselenggarakan di negara yang indah, yakni Indonesia. Timnas Indonesia U24 saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi event Asian Games 2022 Hangzhou, China. Di ajang ini, skuad Aran Indra Syafri tergabung di grup F bersama Kirgistan, Taiwan, dan Korea Utara. Tim Merah Putih bakal mengawali pertandingannya pada hari Selasa 19 September dengan menghadapi Kirgistan. Meski perjuangan Timnas U24 sudah mepet, ada beberapa pemain yang belum ikut bergabung di pemusatan latihan. Hal tersebut dikarenakan para pemain masih membela timnya dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-12. Menghadapi situasi ini, Indra Syafri pun tak bisa berbuat banyak. Ia pun legowo karena memang beberapa klub menyatakan rela melepas pemain asalkan tetap membela tim sebelum berangkat. Untuk itu, beberapa pemain yang masih absen akan bersusul langsung ke China. Dengan situasi ini, tentu saja Indra Syafri tak ingin memasang target yang muluk-muluk di Asian Games. Pelatih asal Sumatera Barat itu pun menekankan bahwa timnya akan fokus pada setiap pertandingan.
sehingga timnas U24 Indonesia tak ingin langsung memberikan target tinggi untuk para pemain. Timnas Indonesia U24 menghadapi Kirgizian pada laga perdana grup F Asian Games Hangzhou, China. Sebagaimana diketahui, Indra Syafri telah memanggil 22 pemain untuk menghadapi pesta olahraga terbesar di benua Asia ini. Dalam pemanggilan pemain, Persija menjadi salah satu penyumbang pemain paling banyak, yakni 3 pemain. 3 pemain tersebut ialah Doni Tripamungkas, Rizky Ridho, dan Syahrian Abimanyu. 3 pemanggilan pemain Persija tersebut, maka para supporter timnas Indonesia langsung teringat dengan Thomas Doll. Sebab pelatih asal Jerman itu seringkali ngamuk jika para pemainnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun tak seperti biasanya, kali ini Thomas Doll justru mendukung para pemainnya untuk berlaga di Asian Games. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Syahrian Abimanyu di sela-sela pemusatan latihan. Mantan pemain Madura United itu juga mengaku bahwa komunikasi antara PSSI dan Persija berjalan dengan baik. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji buka suara terkait pemanggilan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia U24 di ajang Asian Games Hangzhou. Sebagaimana diketahui, sebelumnya ada perselisihan saat pemanggilan pemain dari klub ke timnas U23 Indonesia, yakni untuk Piala AFF U23 2023. Kala itu Persija Jakarta dan PSM Makassar kompak tidak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Hal ini karena pertandingan di Piala AFF U23 2023 berbarengan dengan bergulirnya Liga 1 musim ini. Situasi itu sempat memanas hingga ramai di media sosial. Kini, pemanggilan pemain kembali dilakukan untuk membela timnas U24 Indonesia di Asian Games. PSSI pun tetap menjalin komunikasi dengan klub-klub Liga 1 untuk meminta pemainnya dilepas ke tim nasional. Namun kali ini PSSI menyadari bahwa Asian Games bukan agenda resmi FIFA dan klub berhak melarangnya. Hasil komunikasi yang baik akhirnya pun membuat klub-klub rela melepas ke timnas U24 Indonesia tanpa paksaan. Sementara itu, pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan juru taktik di klub-klub Liga 1. Dan menurutnya negosiasi dengan klub-klub berjalan dengan baik. Salah satu tim rival timnas Indonesia menganggap remeh ajang Asian Games Hangzhou, yakni pelatih Vietnam U23 Hong An-tuan yang tak terlalu peduli terhadap event tersebut. Dirinya hanya menganggap event ini hanya sebatas laga uji coba saja. Hong An-tuan tak menganggap Asian Games sebagai ajang besar yang mengharuskan meraih trofi juara. Seolah sadar diri dengan kondisi, sama seperti timnas U24 Indonesia yang ternyata masih mengalami masalah perihal pemanggilan pemain dari klub-klub Liga 1. Vietnam di bawah komando Hong An-tuan juga tak bisa memiliki skuad dengan para pemain terbaiknya. Namun ia santai menanggapi hal itu. Asian Games 2022 sendiri dianggap hanya seperti laga uji coba persiapan timnas U24 untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. Di ajang tersebut, Hong An-tuan hanya ingin memberi menit bermain lebih banyak kepada para pemainnya yang mungkin kalah saing dengan pemain skuad utama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyampaikan permintaan khusus untuk Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan ini baru saja berhasil membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 tahun depan. Usai berhasil menghadapi kualifikasi tersebut, Sintayong pun mendesak Erick Thohir untuk menyediakan lawan sekuat Argentina untuk skuad Garuda. Hal tersebut dinilai bisa menjadi hal yang positif untuk perkembangan timnas Indonesia. Di samping itu, dirinya juga berpesan jika sudah tidak melatih timnas Indonesia. Sintayong berharap bahwa pondasi yang sudah dirinya bangun dapat memudahkan pelatih selanjutnya jika memang dirinya diganti. Sintayong sendiri memang dinilai sudah membangun pondasi timnas Indonesia dengan baik. Beberapa sektor sudah terlihat perbaikannya seperti regenerasi pemain, perbaikan kualitas fisik pemain, dan karakter permainan. Hasilnya, Sintayong sudah meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di sebuah kategori. Meski demikian, Sintayong masih kerap mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan dirinya belum mempersembahkan gelar untuk timnas Indonesia. Namun di samping itu, para supporter Garuda menginginkan pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan kontrak jangka panjang dari PSSI.